Dari Mas Anies, legacy Mas Anies yang luar biasa itu adalah JIS. Sekarang JIS sudah kita bangun transportasi untuk memudahkan bagi JIS. KRL nanti Mas Anies akan berhenti di JIS. Stasiunnya sudah final, mudah-mudahan segera selesai. JIS sekarang ini sudah kita hubungkan dengan Ancol. Bulan Mei diresmikan, mudah-mudahan Mas Anies bisa hadir. Kenapa dihubungkan antara Ancol dengan JIS? Karena persoalan parkir akan terselesaikan. Sehingga orang perlu hanya jalan kaki kurang lebih 350 meter. Semua mobil berapapun bisa parkir di Ancol, atau motor bisa berparkir di Ancol, sehingga JIS betul-betul menjadi tempat yang saya sebut masa depan Jakarta. Termasuk hari ini kebetulan Persija main, dan saya mendoakan kalau Persija main, Persija menang lah. Walaupun saya dikritik, masa gubernur Jakarta ngurusnya Persija terus. Lah kalau saya gubernur Jakarta ngurusnya Persik Kediri, ya salah lah gitu. Walaupun Persik Kediri itu adalah kampung halaman saya, tempat anak saya sebagai bupati Kediri. Nggak apa-apa, saya dikritik untuk itu. Terakhir 2 tahun yang lalu, tahun lalu memang tidak ada undangan. Udah tahu kenapa ya? Agak sensitif pada tahun lalu. Sekarang sensitifnya sudah hilang. Dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Ya. Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Bukan cuman amin, perjuangkan. Betul tidak? Ya. Karena Gajah Mada ini bukan cuma tempat belajar. Ia tempat buat kegelisahan intelektual. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori, tapi ini adalah tempat menyalakan sinar semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi karena itu kalau kembali ke Gajah Mada itu rasanya lain, dan ke tempat ini pun rasanya begitu. Saya merasa terhormat betul bisa kembali ke sini dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah. Sama kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadan di kampus. Sekarang namanya apa ya? Masih sama. Ini sama. Kalau Ramadan di kampus kita datang dan pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya. Makanya nanti barisan-barisan ini jangan suka menghalangi kesempatan orang, biar ada kesetaraan kesempatan. Dulu saya ngalamin juga, suatu ketika ada diskusi, kita semua datang berdesak-desakan, ingin bisa tukar pikiran, mendengarkan, mendapat inspirasi. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan adik-adik semua yang kalau boleh dikatakan sinar lampu ini kalah dengan sinar mata anak-anak cemerlang di tempat ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, saya datang ke sini dapat tugas berbicara soal infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia di hadapan saudara-saudara semua yang hari ini dapat kesempatan kuliah di Jogja. Di Jogja ini adalah ekosistem pendidikan yang luar biasa. Karena begini, pendidikan itu bukan cuma kampusnya, tapi juga lingkungan sekitar kampusnya. Bukan hanya ruang kelasnya saja, tapi lingkungannya. Saya sering analogikan, bibit yang baik untuk tumbuh dengan baik, dia membutuhkan lahan tanah yang subur. Lahan tanah yang subur dan bibit yang baik untuk bisa tumbuh berkembang perlu iklim yang sehat, iklim yang kondusif. Itulah sebabnya bibitnya adalah sang mahasiswa, sang pelajar,
lahannya adalah kampusnya, sekolahnya, dan iklim sekitarnya adalah kota lingkungannya. Alhamdulillah Anda berada di Jogja, yang itu sebuah kombinasi yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini bibit-bibit yang bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi bermanfaat di kemudian hari. Nah, pertanyaannya yang diberikan kira-kira begini. Infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia. Mungkinkah kita membangun manusia tanpa infrastruktur pendidikan? Jawabannya sederhana, tidak mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan hanya menganggap infrastruktur pendidikan itu soal gedung, soal kampus yang megah, yang kokoh. Ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang ruang yang menumbuhkan pikiran, ruang yang memberikan kesempatan untuk mimpi-mimpi berkembang, tumbuh inspirasi. Jadi ini bukan soal fasilitas fisiknya, tapi ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan, keteguhan tumbuh. Dan ini bukan sekedar gedung. Karena itu ketika kita berbicara tentang infrastruktur pendidikan, jangan sekali-sekali hanya membayangkan hard infrastructure, infrastruktur keras. Yang tidak kalah penting adalah soft infrastruktur, infrastruktur lunak. Nah, infrastruktur lunak ini yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan seluruh Indonesia. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini luar biasa teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ya dipuji oleh Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung. Kata Mas Pram bahwa JIS adalah legacy dari Mas Anies katanya ya. Ini sangat luar biasa. Legacy yang ditinggalkan Anies yang sangat membanggakan yang dimiliki oleh Jakarta ya. Di sini adalah stadion yang sangat megah, ya kan? Dan mungkin satu-satunya stadion yang termegah milik daerah, teman-teman. Dan pada saat Anies menjabat ya di ujung pemerintahannya, ya mungkin tidak sempat ya atau belum sempat untuk membangun akses transportasinya. Dan kemudian Pramono Anung itu ya menyempurnakannya dengan membangun LRT untuk JIS, teman-teman. Menurut saya ini sangat baik ya apa yang dilakukan oleh Pramono Anung ini. Kita tahu Mas Pram ini adalah gubernur yang didukung oleh Anies Baswedan di Pilgub Jakarta kemarin, teman-teman. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat membanggakan. Ternyata Mas Pram dan Anies ini juga sudah lama sekali kenalnya ya, waktu masih muda, teman-teman. Inilah kenapa Mas Anies ini adalah, atau Pas Anies ini adalah seorang tokoh yang betul-betul ya memperjuangkan hak rakyat, teman-teman. Jadi jangan heran kalau Anies itu namanya masih cemerlang per hari ini. Karena legacy, karena rekam jejak, karena apa yang ia sudah kerjakan di masa lalu itu masih menjadi perbincangan hingga hari ini ya kan. Masyarakat menilai apa yang sudah ia kerjakan. Dan saya rasa bahwa Anies itu adalah tokoh yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat per hari ini masyarakat terus memberikan atensi semangat buat Anies, teman-teman. Apalagi seorang ibu-ibu bertanya kepada Anies, apakah 2029 akan maju sebagai capres? Ini kan pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan tulus dan natural dari masyarakat ya. Ya, Anies mengatakan ya sangat luar biasa juga jawaban Anies ya. Anies mengatakan 2029 masih jauh. Kita akan fokus membangun jembatan untuk masyarakat.
Ini kan sebuah jawaban yang sangat luar biasa teman, dari seorang Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?